Episode 3, Hutan sebagai Guru. Sangkala kini berusia 9 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap oleh matahari, dan rambutnya acak-acakan, sering ditumbuhi debu dan daun kering dari perjalanannya. Ia tidak lagi seorang anak desa yang menunggu belas kasihan. Ia telah menjadi pengamat dunia, seorang pengembara kecil yang hidup dari apa yang diberikan alam atau dicuri darinya. Hutan di tepi desa lama itu telah menjadi rumahnya. Disinilah ia belajar membaca kehidupan dengan cara yang berbeda dari anak-anak lain. Tidak ada yang mengajari membaca atau menulis, tidak ada yang menegur atau membimbing. Tetapi di hutan, setiap daun, setiap langkah hewan, setiap suara burung dan angin adalah guru yang mengajarkan pelajaran yang tidak bisa ditemukan di rumah atau pasar. Pada suatu pagi yang dingin, Sangkala bangun di bawah pohon beringin besar. Hujan semalam meninggalkan tanah yang lembab dan aroma kayu basah yang menyengat hidung. Ia mengusap wajahnya yang kotor dan memeriksa sisa-sisa singkong yang ia simpan di daun pisang. Tidak banyak, tetapi cukup untuk mengisi perut sampai siang. Ia mulai berjalan menelusuri jalan setapak yang membelah hutan. Matanya tajam, menatap setiap gerakan di sekelilingnya. Seekor tupai melintas di dahan rendah, seekor burung jalak mematuk tanah mencari cacing, dan seekor ular kecil menyelinap di balik akar pohon. Semua itu menjadi bagian dari pelajaran. Jika aku ingin bertahan, pikirnya, aku harus tahu siapa yang akan menyerang, siapa yang akan lari, dan siapa yang akan menipu. Disinilah Sangkala belajar strategi, tanpa guru manusia, hanya dengan mengamati alam. Ia belajar kapan harus diam, kapan harus bergerak, dan kapan harus menyerang jika terpaksa. Pada usia 9 tahun, Sangkala mulai merasakan lapar yang lebih dari sekedar perut kosong. Ia lapar akan sesuatu yang tidak bisa diberi oleh singkong atau air sungai. Rasa ingin memiliki sesuatu yang permanen, sesuatu yang menjadi miliknya sendiri. Ia ingin nama, tempat, dan keberanian. Ia ingin dunia tidak lagi menolaknya begitu saja. Suatu sore, ia menemukan jejak kaki di tanah lembab. Jejak itu bukan jejak manusia biasa, tetapi jejak seseorang yang terburu-buru, terbebani oleh beban berat. Sangkala mengikutinya tanpa suara, menyusuri akar, batu, dan ranting yang menempel di kakinya. Jejak itu membawanya ke sebuah lapangan terbuka kecil di tengah hutan, tempat seorang pedagang tua menurunkan keranjang berisi buah-buahan dari kereta sapi. Sangkala mengintai dari balik semak. Ia melihat orang-orang desa melewati pedagang itu untuk membeli buah, tetapi tidak ada seorang pun yang memperhatikan anak kecil yang menunggu di bayangan pohon. Mata Sangkala tajam. Ia menghitung, ia mengamati, ia memikirkan apa yang harus dilakukan. Dalam hatinya, ia berkata, "Aku tidak mencuri untuk kesenangan. Aku mencuri untuk bertahan hidup. Tetapi aku juga belajar dari mereka. Mereka memiliki kekuatan karena orang-orang memberi mereka perhatian, uang, dan rasa hormat. Aku belum punya itu." Hari demi hari, hutan menjadi laboratorium kehidupan bagi Sangkala. Ia belajar mencuri dari pasar, menyelinap di malam hari, dan menghindari orang-orang yang marah. Ia juga belajar menahan rasa sakit ketika tertangkap, menelan cambukan, menelan hinaan, dan tetap berdiri. Setiap pengalaman menjadi batu bata dalam membangun karakter. Ia mulai memahami satu hal yang penting. Dunia ini keras dan hanya yang cerdik yang bertahan. Suatu malam saat hujan turun dengan deras, Sangkala bersembunyi di bawah pohon besar memandang cahaya bulan yang menembus celah awan. Ia menggigil, bukan karena dingin, tetapi karena kesepian. Ia merindukan ibu, rumah, dan rasa aman yang tak pernah ia miliki. Namun ia tahu, keselamatan bukan datang dari orang lain, tetapi dari dirinya sendiri. Di malam itu, ia memutuskan satu hal. Ia tidak lagi akan bergantung pada belas kasihan manusia. Ia akan bergantung pada akalnya, pada keberanian yang perlahan mulai ia temukan dalam dirinya, dan pada hutan yang telah mengajarkannya cara membaca dunia. Keesokan paginya, Sangkala berusia 9 tahun dan 3 bulan. Ia sudah cukup dewasa untuk mulai membuat rencana jangka panjang. Ia menyusun strategi bagaimana agar bisa mendapatkan makanan tanpa menarik perhatian orang desa, bagaimana agar bisa tidur aman di hutan, dan bagaimana agar tidak mudah dikhianati oleh manusia yang ia temui. Ia juga mulai memahami satu hal lain. Kekuatan tidak selalu datang dari tangan atau otot, tetapi dari mata yang melihat, otak yang berpikir,
dan hati yang tidak mudah goyah. Suatu siang, ia duduk di tepi sungai mencuci beberapa lembar daun untuk dijadikan alas tidur. Ia memperhatikan seorang pedagang yang menyeberangi jembatan bambu. Pedagang itu membawa karung besar berisi beras. Tanpa suara, Sangkala menatap gerak-gerik pedagang itu, menghitung langkahnya, memperhatikan setiap kebiasaan. Ia tahu bahwa jika suatu hari ia ingin mengambil sedikit dari yang bukan miliknya untuk bertahan hidup, ia harus lebih cepat, lebih diam, dan lebih cerdik. Bukan mencuri karena lapar saja, tetapi untuk belajar, untuk bertahan, dan suatu hari untuk mengubah nasibku. Seiring bulan berganti, Sangkala semakin luas di hutan. Ia belajar berkomunikasi dengan alam, membedakan suara langkah kaki manusia dari langkah hewan. Ia belajar membaca angin untuk tahu dari mana orang datang. Ia belajar menilai niat seseorang hanya dari tatapan mata. Semua hal itu memberinya rasa aman yang belum pernah ia rasakan di desa manapun. Namun, di balik kemampuan barunya, ada sesuatu yang tumbuh perlahan. Rasa ingin tahu akan dunia manusia yang lebih besar, dunia kekuasaan, dunia yang membuat pedagang memiliki beras, kepala desa memiliki pengaruh, dan orang kaya memiliki segalanya. Ia ingin tahu bagaimana bisa berada di posisi itu suatu hari nanti, bukan sebagai anak miskin yang diabaikan, tetapi sebagai seseorang yang diperhitungkan. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Sangkala menemukan sisa keris tua di tanah dekat pohon tumbang. Ia mengangkatnya, menatap besi yang sudah berkarat, dan merasakan sesuatu yang asing. Besi itu dingin, keras, dan berat di tangannya. Seolah-olah ia merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya, kekuatan yang tidak dimiliki seorang anak kecil biasa. Ia menyadari sesuatu. Ada dunia lain yang lebih besar dari hutan dan desa. Dunia orang-orang yang bisa mempengaruhi hidup banyak orang. Dunia yang harus ia masuki suatu hari nanti. Malam itu, ia tidur di bawah pohon beringin yang sama. Bulan menatapnya pucat, angin berbisik di daun-daun, dan hutan menjadi saksi bagaimana seorang anak 9 tahun mulai belajar bukan hanya bertahan hidup, tetapi juga menyiapkan dirinya untuk mengambil peran dalam dunia yang lebih luas. Ia masih Sangkala, masih seorang anak yang terbuang. Namun ia bukan lagi yang sama seperti beberapa tahun lalu. Hutan telah mengajarkannya lebih banyak daripada manusia manapun. Ia belajar, diam, mengamati, dan menahan diri. Semua itu menjadi batu bata pertama dalam fondasi yang akan membawanya menjadi Bokor, dan kemudian suatu hari nanti, Arok.